Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang pertama masuk Islam dan mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW yang hanya segelintir orang itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Orang-orang yang tergolong dari As-Sabiqunal Awwalun ini kelak dijanjikan atas diri mereka surga. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang ikut bait Ridwan yang dilakukan di bawah pohon, tidak ada satupun yang masuk neraka. Riwayat HR Abu Dawud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Surat Al-Fat ayat 18. Selain As-Sabiqunal Awwalun, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang telah dijanjikan surga. Dan Uqasyah bin Mizhan adalah salah satunya. Uqasyah bin Mizhan Al-Asadi merupakan seorang sahabat dari kalangan muhajirin yang berasal dari Bani Abdul Syam. Dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat, Ibnu Katsir berujar, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya bahwa di hari kiamat nanti Rasulullah akan memperlihatkan umatnya yang begitu banyak kepada para nabi terdahulu. Umat-umat diperlihatkan kepadaku, lalu seorang nabi melintas bersama umatnya. Nabi lainnya melewati bersama beberapa orang. Nabi lainnya melewati bersama 10 orang. Nabi lainnya melewati bersama 5 orang. Dan seorang nabi melewati bersama 1 orang. Selanjutnya, aku melihat ternyata ada kerumunan orang banyak. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah mereka umatku? Jibril menjawab, bukan. Tetapi lihatlah ke ufuk. Aku pun melihat ke ufuk. Ternyata ada kerumunan orang banyak. Jibril berkata, mereka itu umatmu. Jumlah mereka 70.000 orang yang pertama kali tidak dihisab dan diazab. Aku bertanya, mengapa? Jibril menjawab, mereka tidak berobat dengan besi panas, tidak meminta diruqyah, tidak meramal dengan burung, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Riwayat HR Muslim. Lalu Uqasyah berdiri seraya berkata, mohonlah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka, ya Rasulullah. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah Uqasyah bagian dari mereka. Selanjutnya salah seorang sahabat juga ikut berdiri sambil berkata, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar juga menjadikanku bagian dari mereka. Rasulullah bersabda, Uqasyah telah mendahuluimu. Uqasyah telah bersama Rasulullah dan bergabung dalam Perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam dengan 313 pasukan melawan 1.000 pasukan kaum kafir Quraisy. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perbekalan dan persenjataan yang terbatas, umat Islam memenangkan perang itu. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Perang Badar telah melahirkan pahlawan-pahlawan Islam di medan perang. Dan Uqasyah bin Mizhan bin Harsan Al-Asadi salah satunya. Begitu dahsyatnya Uqasyah bertempur memerangi kafir kaum Quraisy hingga pedangnya patah. Uqasyah mendekati Rasulullah dan Rasulullah pun melihat kondisi pedang Uqasyah. Lalu Rasulullah SAW membawakan sebuah ranting pohon dan bersabda, berperanglah dengan ini wahai Uqasyah. Uqasyah menerima kayu pemberian Rasulullah SAW. Uqasyah mulai menghayunkan dan kembali berperang. Saat itulah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, batang kayu itu merubah menjadi pedang yang panjang dan kokoh yang terbuat dari besi berwarna putih. Uqasyah semakin yakin dengan pedangnya dan meneruskan pertempurannya dengan menggunakan pedang itu hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Uqasyah memberikan nama pedangnya yaitu Al-Aun. Pedang itu selalu berada di tangannya dan digunakan dalam berbagai pertempuran bersama ataupun tanpa Rasulullah SAW hingga pertempuran terakhirnya yaitu Ar-Ridah. Uqasyah mati syahid dalam perang melawan orang-orang murtad. Dengan menggenggam pedangnya, Uqasyah gugur di medan perang 1 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kehebatan Uqasyah di medan perang pun juga mendapatkan pujian Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sebagaimana diceritakan kepadaku oleh keluarganya, di antara kita ada sebaik-baik penunggang kuda. Orang-orang bertanya, siapakah orangnya ya Rasulullah? Beliau bersabda, Uqasyah bin Mizhan. Dirar bin Azwar Al-Asadi berkata, orang itu adalah bagian dari kami. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ia bukan bagian dari kalian, melainkan bagian dari kami sebagai persekutuan. Uqasyah dibunuh Tulailah bin Khuwailid Al-Asadi di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq.
Tulailah al-Asadi sempat masuk Islam, namun kemudian murtad dan mengaku menjadi nabi di hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian menjadi sadar dan kembali masuk Islam. Suatu ketika, Umar bin Khattab bertemu dengan Tulailah. Ia berkata, "Apakah engkau yang telah membunuh orang yang saleh, yaitu Uqasyah bin Mihsan?" Tulailah menjawab, "Uqasyah menjadi orang yang bahagia, yaitu mati syahid karena diriku, dan aku menjadi orang yang celaka karena dirinya. Tetapi aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni semua dosa-dosaku." Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.